Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laullah an hadanallah. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesempatan pada kali ini untuk perkuliahan Geografi Regional Dunia, di mana kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Sentia Rahmadani dengan NIM 21045063 dan rekan saya Silvi Putri dengan NIM 21045065. Baiklah, untuk pemaparan materi pertama akan dipresentasikan oleh Silvi. Kepada Silvi dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas mengenai Eropa Timur dan Semenanjung Balkan, di mana yang pertama melingkupi ranah dan wilayah Eropa Timur dan Semenanjung Balkan. Benua Eropa merupakan benua yang memiliki total seluas 10.600.000 km persegi. Terletak di semenanjung bagian barat benua Asia yang dibatasi oleh rangkaian pegunungan Ural. Benua Eropa secara astronomis terletak antara 35 derajat lintang utara sampai 71 derajat lintang utara dan 9 derajat bujur barat sampai 66 derajat bujur timur. Eropa Timur secara geografis adalah wilayah di bagian timur benua Eropa. Pada umumnya, kawasan ini terletak di antara pegunungan Ural dan pegunungan Kaukasus serta perbatasan Rusia Barat. Atau secara alternatif juga mencakup negara-negara yang berdekatan dengan perbatasan Rusia Barat. Selanjutnya, Balkan. Balkan ialah nama historis dan geografis yang digunakan menggambarkan Eropa bagian tenggara. Daerah ini memiliki daerah gabungan 550.000 km persegi dan penduduk sekitar 53 juta jiwa. Dan daerah ini mendapatkan namanya dari pegunungan Balkan yang melintasi pusat Bulgaria ke Serbia bagian timur. Berikut kami lampirkan peta administrasi negara-negara Eropa Timur dan juga Semenanjung Balkan. Baiklah, poin selanjutnya mengenai bentuk fisik Eropa Timur dan Semenanjung Balkan. Yang pertama, terkait morfologinya. Yang pertama yaitu pegunungan tua di bagian utara, dan juga terdapat juga daratan rendah di Rusia, dan daratan rendah Eropa besar, serta pegunungan lipatan muda di selatan. Yang kedua, terkait hidrologi. Sungai-sungai di Eropa terkenal di seluruh dunia karena asosiasi sejarah serta pemandangannya. Dan yang ketiga, mengenai iklim. Ciri utamanya yaitu musim dingin yang sejuk, musim panas yang sejuk, dan curah hujan yang tinggi dengan banyak hari gerimis, berawan, dan berkabut. Jadi secara umum, iklim di Eropa Timur ini yaitu memiliki iklim subatik. Selanjutnya, terkait kebudayaan dan populasi Eropa Timur dan Semenanjung Balkan. Yang pertama, populasi Eropa Timur dan Semenanjung Balkan. Jumlah penduduk Eropa yang berjumlah 542 juta jiwa adalah sekitar 1,7 kali lipat jumlah penduduk Amerika Serikat. Nah, lokasi dan perkembangan pesat banyak kota di Eropa selama dan setelah revolusi industri. Nah, populasi Eropa Timur dan juga Semenanjung Balkan mencakup sejumlah negara yang terletak di bagian timur benua Eropa. Nah, wilayah ini memiliki sejarah yang sangat beragam yang mencerminkan keanekaragaman budaya, bahasa, dan agama di antara penduduknya. Selanjutnya, terkait kebudayaan Eropa Timur dan juga Semenanjung Balkan. Bahasa dan budaya wilayah Eropa Timur dan Semenanjung Balkan memiliki
keragaman bahasa dan budaya yang kaya, karena sejarah yang kompleks dan pengaruh yang berbeda-beda dari Kekaisaran Romawi, Kekaisaran Ottoman, dan Uni Soviet, serta pengaruh agama Kristen Ortodoks, Katolik, dan Islam. Menyinggung sedikit terkait sejarah politiknya, wilayah ini telah mengalami perubahan politik yang sangat signifikan, termasuk runtuhnya Uni Soviet, Perang Saudara, dan pembubaran Yugoslavia. Sebagai hasilnya, beberapa negara mengalami tantangan dalam membangun sistem politik yang stabil dan demokratis. Baik, selanjutnya terkait klasifikasi negara di Eropa Timur. Di Eropa Timur ini kami mendapatkan 10 pembagian negara, di mana terdiri dari Rusia dengan ibu kota Moskow, Ukraina dengan ibu kota Kiev, Polandia dengan ibu kota Warsawa, Slovakia dengan ibu kota Bratislava, Moldova dengan ibu kota Chisinau, dan juga Hungaria dengan ibu kota Budapest, Republik Ceko dengan ibu kota Praha, Bulgaria dengan ibu kota Sofia, Belarus dengan ibu kota Minsk, Rumania dengan ibu kota Bukares, dan juga pembagian negara di Semenanjung Balkan. Yang pertama, Albania dengan ibu kota distrik Tiran atau Tirana, Yunani dengan ibu kotanya Athena, Kroasia dengan ibu kotanya Pristina, Montenegro dengan ibu kotanya Podgorica, dan Slovenia dengan ibu kotanya Ljubljana. Selanjutnya, Serbia dengan ibu kota Beograd, Turki dengan ibu kotanya Ankara, Makedonia Utara dengan ibu kotanya Skopje, dan Kroasia dengan ibu kotanya Zagreb, serta Bosnia dan Herzegovina dengan ibu kota Sarajevo. Baiklah, demikian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Silvi yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang pembangunan Eropa Timur dan Semenanjung Balkan. Yang pertama yaitu pertambangan. Yang pertama di Rusia. Mineral utama yang dimiliki Rusia adalah kekayaan sumber daya alam, termasuk minyak, gas alam, batu bara, logam mulia seperti emas dan perak, serta mineral industri seperti nikel dan aluminium. Yang kedua, negara Ukraina. Mineral utama Ukraina memiliki cadangan besar batu bara dan gas alam, tambang besi, mangan, dan uranium. Selanjutnya, Polandia. Mineral utama batu bara adalah sumber daya utama di Polandia. Namun ada juga cadangan kecil tembaga, perak, dan garam. Selanjutnya negara Serbia. Mineral utama Serbia memiliki cadangan tembaga, nikel, dan litium yang signifikan. Bosnia dan Herzegovina. Mineral utamanya adalah industri tambang batu bara, merupakan salah satu sektor utama negara ini. Rumania. Mineral utama Rumania memiliki tambang batu bara, emas, dan logam berat lainnya. Selanjutnya Yunani. Mineral utama Yunani memiliki cadangan timah, nikel, bauksit, dan marmer yang signifikan. Berikut merupakan peta subsektor pertambangan yang ada di Eropa Timur dan Semenanjung Balkan. Selanjutnya pertanian dan perkebunan. Yang pertama di Rusia. Pertanian Rusia memiliki lahan pertanian yang luas dan merupakan produsen utama gandum, barley, kentang, dan sayuran. Perkebunan beberapa wilayah di Rusia cocok untuk pertanian seperti buah, apel, stroberi, dan buah beri. Selanjutnya Ukraina. Pertanian Ukraina adalah produsen gandum, jagung, dan
barley terbesar di wilayah ini. Selain itu, produksi gula bit juga signifikan. Perkebunan jeruk dan apel ada di beberapa daerah, namun produksinya tidak sebanyak negara-negara dengan iklim yang lebih hangat. Negara Polandia, produsen gandum, kentang, dan gandum hitam yang signifikan. Perkebunan stroberi, apel, dan buah beri memiliki peran penting dalam ekonomi pertanian Polandia. Negara Serbia. Pertanian Serbia adalah produsen gandum, jagung, barley, dan gula bit yang signifikan. Perkebunan buah-buahan seperti apel, plum, dan anggur adalah bagian penting dari sektor pertanian di Serbia. Bosnia dan Herzegovina. Pertanian tanaman pangan seperti gandum dan jagung mendominasi. Sistem peternakan juga cukup penting. Perkebunan Bosnia memiliki produksi anggur dan buah-buahan seperti apel dan plum signifikan. Selanjutnya negara Rumania. Pertanian Rumania adalah produsen gandum, jagung, barley, dan gula bit yang cukup besar. Pertanian organik juga berkembang. Perkebunan Rumania memiliki perkebunan anggur, apel, dan ceri yang signifikan. Anggur Rumania dikenal secara internasional. Berikut merupakan peta subsektor pertanian dan perkebunan yang ada di Eropa Timur dan Semenanjung Balkan. Selanjutnya pariwisata. Belarus. Mir Kastel, Belarusian State Museum of the History, the Great National Academy, Boste Opera and Ballet Theater, Republik Ceko, Praha atau Jembatan Charles dan Kota Tua, Keski Kromlo atau Kota Tua, medieval dan kastil abad ke-13. Brno atau bangunan modern dan kastil di Spikbar, Bulgaria, Sofia, yaitu gereja Bojana dan istana Vrana. Plovdiv, teater Filipopolis dan stasiun kuno. Vena, Tamau tepi laut dan museum dan Gulf of Varna. Hungaria, Budapest, yaitu bukit kastil dan sungai Danube, Danau Balaton, pusat liburan dengan pusat tepi danau. Eger, Kostul Lajos Street dan Kastil Eger. Polandia, Krakow atau kastil gotik, Wewel dan sejarah Yahudi. Warsawa, Istana Wilanov, Kota Tua dan Museum. Gdansk, Long Market, Gereja St. Mary and Anbar. Albania, Distrik Tirane, Sarande, Distrik Barat. Kroasia, Dobrovic, Kota Tua bertembok, seni dan pantai Branje. Split, kota pesisir di atas bekas istana Romawi. Zagreb, ibu kota Kroasia dengan pusat kebudayaan. Serbia, Belgrade, benteng Belgradska, Turdava, Museum Tesla. Novi Sad, benteng Petrovaradin dan Kota Tua. Nice, monumen, biara, situs arkeologi dan gereja. Slovenia,
Lajana, museum, kafe, dan arsitektur modern. Bled, kota, danau, dan kastil. Bled, tepi tebing. Piran, alun-alun Tartini. Selanjutnya, dan katedral St. George. Selanjutnya Turki, Istanbul, kota bersejarah di antara Eropa dan Asia. Kapadokia, Cerobong, Peri, Gua, dan Kastil Unisar. Usisar. Antalya, pantai Puing Romawi, dan distrik Kelici. Berikut peta subsektor pariwisata. Dari peta subsektor di atas dapat dilihat bahwa ada beberapa subsektor yang paling mempengaruhi perekonomian di beberapa negara Eropa dan Semenanjung Balkan. Yang pertama yaitu Rusia, industri persenjataan dan sumber daya alam yang melimpah. Selanjutnya Ukraina, kendaraan dan alat transportasi. Polandia, pertanian, batubara, dan pariwisata. Republik Ceko, pariwisata dan industri. Belarus, sektor jasa dan manufaktur. Moldova, mesin, tekstil, dan bahan makanan. Kroasia, perkapalan dan farmasi. Slovenia, sektor jasa. Selanjutnya Romania, perangkat lunak dan farmasi. Hungari, pertambangan dan konstruksi. Bosnia dan Herzegovina, produk metal, pakaian, dan perkayuan. Selanjutnya Montenegro, sektor jasa dan pertanian. Bulgaria, besi, baja, dan bahan kimia. Serbia dan Albania, yaitu pertanian. Selanjutnya Turki, kendaraan dan mesin. Baik, sebelum diakhiri, di sini juga ada tambahan terkait penampakan bentuk Eropa Timur dan juga Semenanjung Balkan jika dilihat dari Google Earth. Di mana negara-negara yang terdapat di Eropa Timur dan juga Semenanjung Balkan di sini masuk Polandia, Belarus, Ukraina, Moldova, Rumania, Hungaria, Slovakia, Kroasia, Bulgaria, hingga ke Turki di sini. Dan juga terkait geomorfologi dari Eropa Timur dan juga Semenanjung Balkan tadi, jika dilihat dari penampakannya, bisa dikatakan bahwasannya di sana memiliki iklim surbatik, yaitu ditandai dengan iklim dingin yang cukup ekstrim dan juga musim panas yang berdurasi sebentar daripada musim dinginnya. Saya rasa sekian tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Silvi atas tambahannya. Saya rasa untuk presentasi kali ini cukup, dan untuk sesi tanya jawab akan dilanjutkan pada kolom komentar di link di YouTube yang akan kami bagikan. Sekian presentasi dari kami. Kalau ada salah-salah kata, kami dari kelompok 6 mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.